Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Gusmar KBN Nusantara dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah. Sehat, Gus? Sehat. Sehat. Kamu juga sehat? Alhamdulillah, Gus. Ini ada kabar yang menarik, Gus. Apa itu? Dari Banyumas. Oke. Kemarin Rizik Sihab itu kan mau didatangkan oleh pengurus FPI Banyumas, tapi tidak jadi, ditolak sama warga dan orang-orang yang tidak setuju dengan yang di Cilongok itu ya? Di Cilongok itu. Oke, ya. Dan pasca penolakan tersebut, ini ada kumpulan dari para gawagis yang ada di Banyumas dengan para kabib kan, yang di Langgongsari itu, Gus. Ya, dengar. Dengar kan? Ya. Lah, entah apa yang dibicarakan, tetapi di sini kami mendapatkan info dari saudara kami di Cilongok, dan kebetulan saudara kami di Cilongok, yang kebetulan ini saudara kami ini yang memberi info ini salah satu pengurus MBCNU di Kecamatan Cilongok. Ini memberikan kabar kepada kami, ini kami bacakan, Gus ya. Ya. Ini katanya dari kabar ini dari Ketua FPI Banyumas, namanya Kang Slamet Cilongok. Kami bacakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, para kiai-kiai dan Gus dan Habaib Banyumas mulai bangkit dan bergerak membela ulama dan habaib, dan persiapan menyambut datangnya imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas. Nah, ini Gus. Ini menurut pandangan Gusmar ini gimana? Ini kok begini narasi yang dibangun oleh Ketua FPI Banyumas yang bernama Kang Slamet. Ini WA dari pimpinan FPI Banyumas, Kang Slamet Cilongok. Ini menurut pandangan Gusmar gimana ini? Itu postingan itu di posting di mana tuh? Di PWI Laskar Sabilillah Banyumas. Oh, di grup PWI. Di grup, ya. Oke. Kami menemukannya di grup PWI LS Banyumas. Ini gimana ini? Ini kok blunder nih, Gus? Blundernya gimana? Ya masa dalam rangka menyambut imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas, dan kalau saya lihat orang-orang yang berada di jajaran yang kumpul di Langgongsari kemarin itu banyak itu dari ASN itu, Gus. Oh, ada ASN-nya juga? Itu banyak itu. Ada yang kerja di UIN, Saizu, ada yang di Kemenakan gitu loh. Ada yang di Unsud. Nah, ngeri ini, Gus. Apa itu? Kerjanya apa? ASN dia? ASN. Dosen ya. Ada yang kenal nggak yang ASN Unsud siapa di situ, ada di video itu? Ropik, itu namanya Ropik. Oh, Ahmad Rafiq. Oh, Ahmad Rafiq. Di video itu ada? Ada beredar di video itu. Terus yang dari UIN Saizu, Agus Sunaryo, itu dosen ASN. Terus Gus Injang ada. Terus yang dari Kemenak itu Kiai Subagi Roknataini itu kan dari Kemenak. Selamat Subagi. Oh, Selamat Subagi Roknataini. Oh. Iya. Ini gimana ini, Gus? Ini wah, ngeri nih kalau iya. Di klarifikasi ini, masa dalam rangka menyambut datangnya imam besar Habib Rizik Sihab di Banyumas. Padahal kita tahu ya bahwa Habib Rizik itu siapa itu. Iya. Oke. Itu informasinya begitu ya. Oke. Yang pertama ingin saya tanggapi bahwa ini perlu di cross check, perlu dikonfirmasi terkait dengan pertemuan tersebut. Ya, di situ memang Ketua FPI mengatakan, coba diulangi, narasinya diulangi, dibaca.
Alhamdulillahirabbil alamin, para kiai-kiai dan Gus dan habaib Banyumas mulai bangkit dan bergerak membela ulama dan habaib. Dan persiapan menyambut datangnya imam besar Habib Rizik Syihab di Banyumas. Oke. Jelas ini. Iya, iya. Yang pertama bahwa nama-nama yang tadi disebutkan saya kenal semuanya itu. Kenal ya? Selain ya saya kenal, memang betul ASN di Unsur, di UIN, Saizu, Brokerto, di kantor Kemenak Kabupaten Banyumas. Selain itu mereka juga pengurus-pengurus NU di PCNU Kabupaten Banyumas. Saya kenal semuanya. Jadi kalau ini benar, memang ini perlu ditabayuni. Iya. Perlu di cross check tentu saja lah. Kang Amin tadi mengatakan kita tahu semua siapa itu FPI. Habib Rizik Syihab. Iya. Habib Rizik Syihab atau Pak Rizik Syihab ya adalah mantan ketua atau yang dijuluki imam besar oleh mereka dari ormas yang sudah dilarang oleh negara. Ya, ini FPI itu, walaupun kemudian pasca dilarang oleh negara respon ya bangkit lagi dengan merubah nama menjadi Persaudaraan Islam. Tetapi apapun itu, bahwa imam FPI ini organisasinya sudah dilarang oleh negara, menjadi ormas terlarang. Tentu kalau ada ASN yang hadir pada acara pertemuan seandainya benar seperti yang diberitakan oleh Ketua FPI Banyumas ini tentu tidak bisa dibenarkan. Kalau gus-gus kiai-kiai yang mungkin non ASN, silakanlah, silakan menanggung resiko sosialnya sendiri, berkumpul dengan habaib dan lain sebagainya ya, mungkin masih percaya karena beberapa gus di situ kan saya kenal juga alumni Yaman ya. Jadi bisa kita maklumi lah ya, kalau mereka kemana ya guys? Ya selama ini pro Balawi. Tapi kalau ASN menurut saya tidak bisa ditolerir. Kalau bahwa pertemuan itu benar-benar seperti yang dinarasikan, seperti yang ditulis oleh Ketua FPI Banyumas dalam rangka itu persiapan menyambut imam besar Habib Rizik Syihab. Tentu ini tanda tanya besar, bagaimana mungkin ASN melakukan pertemuan dengan para habaib yang diberitakan oleh Ketua FPI itu dalam rangka menyambut kedatangan Rizik Syihab. Nah, ini kita baru merespon tulisan ini ya. Benar atau tidaknya yang tahu adalah masing-masing yang ikut itu, para ASN, para gus di situ. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebenaran? Saya kira lembaga-lembaga yang menaungi mereka bekerja perlu memanggil kepada nama-nama tersebut yang bersangkutan. Unsur, saya kira harus dipanggil itu, benar atau tidaknya kata Ketua FPI ini bahwa dosennya, ASN-nya ikut berkumpul dalam tujuan tadi itu. UIN, Saizu juga, kantor Kemenak Kabupaten Banyumas, dan PCNU saya kira juga perlu juga untuk mentabayuni karena mereka semua adalah pengurus PCNU di lembaga, kalau nggak salah Basul Mazail itu atau ada lembaga yang lain. Artinya mereka dalam keluarga besar struktur PCNU Kabupaten Banyumas. Ya tidak boleh lah, NU dan FPI kan berbeda. Harokah siasahnya berbeda. Kita kan NKRI harga mati. Kalau Rizik Syihab itu kan NKRI bersyariah, ingin khilafah Islamiyah. Tentu harokah yang jauh berbeda. Maka tidak bisa ketua PCNU, pengurus PCNU atau pengurus NU di semua levelnya ikut-ikutan mendukung Rizik Syihab yang notabene adalah mantan ketua ormas yang sudah dilarang. Nah, oleh karena itulah kemudian kemarin warga NU di Cilongok menolak rencana kedatangan pengajiannya Rizik Syihab di Cilongan karena itu. Selain provokasi-provokasi yang biasa ditebarkan, tapi yang paling penting adalah Rizik Syihab masih mencita-citakan NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh setiap anak bangsa. Kita sudah
selesailah NKRI harga mati. Tapi sekali lagi itu saya kira masing-masing lembaga ya, kampus Unsud, kampus Winsaisu, PCNU, kantor Kemenag ya, harus memanggil ya, mengklarifikasi kepada pegawai-pegawainya tentang pertemuan tersebut. Apa sebenarnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Benarkah yang disampaikan oleh Ketua FPI Banyumas? Kalau benar, saya kira harus dikasih teguran. Kalau perlu dikasih sanksi. Iya. ASN saya kira tidak ada tawaran. Mereka digaji oleh negara. Iya. Berani-beraninya ya. Harus bekerja untuk kepentingan negara. Jangan yang sebalik. Saya kira itu yang beda. Mungkin ada yang lain. Ini memang kalau kita telusuri, Gus, tadi kan sudah kami sampaikan di depan. Pertemuan di Langgong Sari itu kan pasca penolakan warga Cilongok. Ya. Ini kan rencananya kan kalau tidak salah itu tanggal 8 Oktober ini, imam besar itu datang. Ya kemarin udah kelewat. Cuma kan panitia munculnya penolakan itu kan akhirnya diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan kan gitu. Ya. Tidak dibatalkan ya, tapi diundur ya. Artinya memang masih ada kemungkinan datang diselenggarakan pada waktu yang akan datang. Dan bisa jadi mungkin pertemuan itu kemudian mengapa Ketua FPI mengatakan begitu? Iya. Jadi mungkin memang masih ada rencana untuk mendatang. Nah makanya ini kami kan perlu klarifikasi dari instansi terkait tentang adanya penemuan orang-orang yang berstatus ASN yang ikut dalam pertemuan di Langgong Sari itu kan penting loh. Ya, harus saya kira. Bagaimana kita berjuang meneriakkan NKRI harga mati kalau orang-orang yang digaji negara itu bermanis-manisan dengan mereka. Maksud kami kan klarifikasi lah, Pak Bayu. Benar apa enggak? Benar apa yang dikatakan oleh Pak Ketua FPI itu? Ya. Benar enggak? Seandainya benar tidak bisa ditolerir. Ya. Seandainya pertemuan itu bertujuan seperti yang Ketua FPI tuliskan itu tidak bisa ditolerir. Nah, untuk mengetahui kebenarannya sekali lagi harus ada klarifikasi dari lembaga yang menaungi mereka bekerja. Ya, tadi itu yang sudah kita sebutkan. Terima kasih Gus ya atas paparannya yang luar biasa. Intinya karena kepedulian kami dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami unggah ini. Sebenarnya kami awal-awal tidak peduli dengan mereka mau bikin acara apa ya Gus. Menurut kami seperti itu. Tapi pada saat ada statement dari Ketua FPI seperti ini, kami tanda tanya. Tanda tanya, harus bersuara. Gitu. Karena jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar. Wah, kalau benar berarti yang kecolongan tidak hanya lembaga-lembaganya, tapi PCNU juga. PCNU nggak bisa lah. PCNU pokoknya lembaga NU dimanapun tidak boleh tuh. Tidak boleh kemudian bermain mata dengan kelompok yang harokahnya bertentangan dengan harokah Nahdiyah. Jadi makanya semuanya itu harus mengklarifikasi masing-masing. Kita sangat terkejut dengan karena ya tadi di samping mereka ASN adalah pengurus NU, dan pengurus ketua PCNU, Roy Surya PCNU Banyumas, dua-duanya adalah pensiunan kepala Kementerian Agama. Kan tidak lucu kalau kemudian punya anak buah yang seperti itu. Seharusnya tahu kan? Ya nggak tahu, makanya ini besok kita mungkin perlu klarifikasi ke PCNU. Apakah pertemuan itu adalah inisiatif pribadi mereka, ataukah pertemuan yang digagas oleh salah satu lembaga dia? Karena mayoritas kalau kita lihat videonya adalah pengurus di lembaga, PCNU. Di antaranya yang saya tahu adalah LBM, lembaga Pak Syahir, dan para Habib itu ada yang pengurus NU, saya tahu itu di antaranya Muhammad Al-Habsyi, tapi ada juga yang tidak. Apa itu konteksnya pertemuan itu? Oke, saya kira itu. Terima kasih Gus atas pemaparannya yang luar biasa. Sekali lagi kami menyuarakan tentang betapa pentingnya kita menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, rumah kita bersama. Dari siapapun yang mencoba untuk merongrongnya, kita harus
tetap menyuarakan NKRI harga mati. Terima kasih banyak Gus. Terima kasih, sama-sama. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.